Shalom, perkenalkan nama saya Arifin Umbetai, Prodi Pak semester 2. Dalam video ini saya akan membahas nama-nama Allah yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah Teologi Proper, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, kita mulai dari nama-nama Allah yang dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu ada Elohim. Jadi Elohim ini merupakan atau dibagi dalam bentuk akar kata. Yang pertama Eloah, kemudian yang kedua ada Im. Sehingga dua nama ini atau dua akar kata ini digabungkan menjadi Elohim, yang artinya pada mula adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, atau yang disebutkan sebagai Elohim yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, sehingga Elohim ini mereka menganggap atau mengartikan sebagai Allah atau Elohim yang menciptakan langit dan bumi, atau sebagai Allah yang Maha Esa, yang perkasa. Jadi sebagai Allah yang memiliki otoritas atau penguasa dalam kehidupan makhluk hidup yang hidup pada mulanya. Jadi sehingga bagi bangsa Yahudi atau Israel, mereka menggunakan nama ini untuk menyebut nama Allah. Mereka tidak menyebut dengan langsung kepada Allah, tetapi mereka menggunakan nama ini, nama Elohim, atau yang mereka artikan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi atau penguasa. Oke, jadi kita lanjut yang kedua. Nama Allah yang kedua itu adalah Yahweh atau Yehova. Jadi nama Allah ini mereka menganggap atau menyebut Yehova tetapi memiliki konotasi yang negatif. Artinya bahwa Yehova mereka menganggap bahwa pemilik sekte atau pemilik bangsa tertentu, sehingga mereka seolah-olah menganggap nama ini milik sekte. Padahal kalau kita lihat nama ini ada singkatan, sehingga atau disingkat sebagai Yahweh atau YHWH. Tetapi mereka menganggap nama ini seolah-olah milik sekte atau milik tertentu. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yahweh itu atau YHWH itu berasal dari Yehuwa yang memiliki 4 huruf kata, 4 huruf, yaitu YHWH. Sehingga dalam pandangan atau bagi bangsa Israel, Yahudi, mereka menganggap nama ini sangat sakral bagi mereka. Jadi mereka tidak menyebutnya dengan sembarangan. Bagi mereka nama ini sangat kudus. Jadi sehingga mereka sangat mereka sangat sakral bagi mereka. Tidak mereka sebutnya dengan sembarangan. Sehingga dalam Perjanjian Lama di Keluaran 20 ayat 7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada hubungannya dengan nama ini. Sehingga bagi bangsa Israel, nama ini mereka tidak menyebutnya karena mereka sangat menghargai atau mereka menganggap nama ini yang paling kudus bagi mereka. Jadi makna dari nama ini mereka menggunakan Yahweh atau Yehova itu sebagai Allah yang kudus, sehingga mereka memiliki pengertian itu Allah sebagai yang kudus. Jadi mereka tidak berani untuk mengungkapkan nama ini atau mengucapkan nama ini. Itu alasannya. Jadi mungkin dalam pandangannya kita pasti kita bertanya, kenapa nama ini atau Yahweh tidak disebutkan dengan sembarangan bagi bangsa Israel pada waktu itu? Karena mereka sangat menghargai, menghormati nama ini. Jadi mereka tidak bisa menyebutnya dengan sembarangan. Itu jadi mereka harus menggarisbawahi nama ini. Jadi dalam setiap kehidupan mereka menyebut nama ini kecuali dalam saat yang tertentu. Mereka tidak menyebutnya. Tetapi dalam dunia Perjanjian Baru kita yang sekarang, banyak orang yang menyebutnya, atau bahkan terkadang kita sering mendengar mereka menyebutkan, atau di lirik lagunya Bapak Eras juga yang saya dengar selama ini ada disebutkan Elohim Yahweh. Jadi kalau secara pandangannya, kalau kita lihat dunia Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama memang berbeda. Artinya pemahaman teologis itu berbeda, sehingga
kita di dunia perjanjian baru sekarang tidak menganggap lagi nama itu sakral atau kudus adanya, karena kita sudah uh, berdiri sendiri dalam perjanjian baru itu. Jadi nama Yahweh ini merujuk kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang sangat kudus. Oke, kita lanjut. Nama Allah yang ketiga itu ada El Shaddai. Jadi nama El Shaddai ini sama juga nama Allah yang saya jelaskan seperti yang pertama, yang kedua tadi. El Shaddai ini nama ini sangat sederhana bagi bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Mereka menyebutnya nama ini dari dua akar kata yang berarti ilah atau dewa. Artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang hangat pribadinya. Ia lebih mendalam untuk memberkati umatnya. Jadi ini atau makna dari El Shaddai ini, Allah sebagai Shaddai atau El Shaddai yang melakukan rencananya kepada umatnya untuk melimpahkan berkat atau memberkati umatnya. Jadi mereka menggunakan nama ini sebagai nama yang paling sederhana bagi mereka, karena nama ini nama yang merujuk kepada Allah yang memberkati umatnya. Oke, kita lanjut. Nama Allah yang ketiga yang disebut dengan Adonai. Jadi kata Adonai ini dalam bahasa Ibrani yang saya pahami harafiah berarti Tuhan atau tuan atau majikan. Jadi nama Adonai ini dalam bahasa Ibrani, dalam bangsa Israel pada waktu itu atau bangsa Yahudi, mereka menggunakan nama ini sebagai pengganti nama Allah, nama Yahweh. Nah, ini lebih jelasnya lagi saya jelaskan. Jadi pada waktu itu ketika mereka tidak menyebutnya lagi nama Yahweh karena mereka menganggap nama itu sakral, jadi mereka mengganti nama Adonai, sehingga nama yang keempat ini yang saya jelaskan, nama Adonai, mereka menggunakan sebagai pengganti nama Yahweh. Jadi nama Adonai ini tidak ada bedanya dengan nama Yahweh, hanya mungkin namanya yang berbeda, tetapi nama ini menunjukkan kepada Allah yang Maha Kudus seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi mereka mengaitkan dengan beberapa arti, yaitu Allah atau Tuhan yang mengasuh, memberi rahmat kepada umatnya. Jadi penggunaan Adonai menuju kepada penghormatan atau kuasa Allah atau kepada kekuasaannya tersendiri kepada pribadi Allah. Jadi Adonai ini, intinya makna Adonai ini merujuk kepada penghargaan atau penghormatan Allah. Mereka menggantikan nama Yehova sebagai Adonai. Oke. Jadi itu nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama, ada 4 yang saya bisa jelaskan. Kemudian kita masuk dalam nama-nama Allah yang disebutkan di Perjanjian Baru. Yang pertama itu ada Tuhan atau Kurios. Jadi Kurios itu berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani yang diberikan kepada Yesus sebagai Allah penyelamat yang datang kepada dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita sebagai manusia. Jadi makna penggunaan atau istilah atau arti dari Kurios atau Tuhan ini ada nama yang setara, artinya nama yang setara dengan Yahweh atau penghormatan kepada Allah yang disebut Adonai. Jadi nama Allah yang di Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama ini tidak ada bedanya. Maksudnya maknanya hanya mereka menyebutnya di Perjanjian Lama memang berbeda dengan Perjanjian Baru yang sekarang kita. Tetapi Tuhan atau Yahweh yang disebutkan dalam Perjanjian Lama yaitu Tuhan, atau Tuhan dalam Perjanjian Baru disebutkan Tuhan. Nah, itu yang sedikit membedakan, tetapi maksud atau maknanya tidak beda, artinya Allah yang datang. Hanya sedikit perbedaannya di
bahwa Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Ini makna dari nama Tuhan. Kemudian ada Yesus. Yesus memiliki makna yang penting bagi manusia, yaitu berasal dari bahasa Ibrani Yeshua. Artinya Tuhan yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Itu jadi nama Yesus ini dalam perjanjian baru mengandung makna keselamatan atau identitas ilahi, kuasa Allah. Jadi Yesus sebagai penyelamat dan juru selamat bagi manusia. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada Bapa atau yang disebut dengan Bapa surgawi. Jadi dalam dunia perjanjian baru yang sekarang, nama Bapa ini lebih merujuk kepada sebagai anak Allah, sebagai mencerminkan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai Yesus sebagai maksudnya ada hubungan antara Yesus sebagai anak Allah dan Bapa surgawinya itu. Jadi kata Bapa ini lebih merujuk kepada Bapa yang datang sebagai penyelamat, atau nama ini menggambarkan Allah yang dekat atau memelihara atau memberikan warisan kepada anak-anaknya yang berhikmat kepadanya. Jadi sehingga mencerminkan kemampuan kita dalam doa dan percaya bahwa Dia yang menjawab doa kita. Sehingga nama Bapa ini dalam perjanjian baru lebih merujuk kepada Bapa surgawi. Jadi inilah yang saya bisa jelaskan nama-nama Allah dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, dengan berbagai banyak nama atau dengan berbagai banyak nama yang disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru nama Allah itu. Tetapi nama memang banyak disebutkan, tetapi satu pribadi Allah. Allah tidak berbeda. Bukan berarti banyak nama, banyak pribadi Allah. Artinya yang seperti yang sudah disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, memang Allah memiliki berbagai nama, tetapi satu pribadi Allah, yaitu Bapa kita Yesus Kristus. Jadi intinya nama-nama Allah yang saya sudah jelaskan tadi itu memiliki makna konotasi yang hampir mirip lah, yang walaupun sedikit-sedikit berbeda, tetapi maksud dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi dengan kita mempelajari nama Allah ini, tidak hanya kita mengetahui bahwa nama-nama Allah seperti ini, atau ternyata nama-nama Allah ada Elohim, ada Yahweh, atau ada El Shaddai, ada Adonai, atau yang disebut juga sebagai Yesus Kristus, Bapa atau Tuhan. Tetapi dengan kita mempelajari nama Allah ini, banyak hal yang kita dapat, yang kita lebih mendalam, yaitu lebih kepada pribadi Yesus. Dengan kita mempelajari nama Allah ini, kita bisa mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi, atau kita bisa mengenal sifat atau karakter Allah dengan kita mempelajari nama Allah ini. Jadi tujuan atau maksud pada intinya, dengan kita mempelajari nama Allah ini, kita akan mengenal siapa Allah yang disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru zaman kita yang sekarang. Sehingga kita mengerti bahwa Allah yang di perjanjian baru dengan perjanjian lama, bahwa Allah yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu tidak ada bedanya. Itu sama, pribadinya tetap satu. Walaupun berbagai macam nama yang banyak, tetapi Allah tetap satu. Itu yang saya pahami tentang nama-nama Allah dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Intinya yang saya jelaskan ini itu pemahamannya saya, atau yang saya bisa simpulkan bahwa nama Allah itu berbagai macam nama atau berubah-ubah, tetapi tetap satu pribadinya. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Shalom.